Kak Ciput, kita berikan waktu kepada Pak Ivan dulu ya. Silakan Pak Ivan. Oke ya, silakan Pak Ivan ya, dari tadi nunggu ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya closing statement aja nih, Bro Gia. Ya, saya juga akan menutup sebenarnya ini Pak. Ya, silakan Pak, closing statement dengan nanti juga Kak Ciput. Ya. Oke, ya menanggapi video yang diulas, yang diekspos oleh Bro Gia, mungkin ada beberapa catatan saja yang bisa saya berikan. Pertama, apapun itu yang diyakini, diimani oleh JT dan rekan-rekan, termasuk Bro Valen, Bro Sam, itu adalah pilihan kalian dan hak privasi kalian. Namun, iman juga membutuhkan nalar logis, sehingga apabila berbicara menyangkut sejarah, baiknya merujuk kepada sejarah yang benar, jujur kepada fakta sejarah yang ada. Sebab di saat tidak jujur terhadap fakta sejarah yang ada, maka jejak digital ini justru akan membebani kalian ke depan. Sudah sangat jelas Bro Gia menunjukkan sumber-sumber sejarah yang valid, yang menentang bahkan menggugurkan pernyataan kalian yang mengatakan bersumber dari sejarah. Banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa apa yang kalian sampaikan ternyata berbeda, bertolak belakang dengan faktual sejarah. Nah, terkait tantangan terhadap paus maupun uskup, menurut saya tidak lebih daripada arogansi untuk menarik perhatian, mungkin menarik pencitraan lah dalam hal ini. Kita harapkan ke depan apabila dari pihak Katolik ada merespon, mungkin responnya sebatas apa sih yang kalian JT dan rekan-rekan yang kalian keberatan dari pihak Katolik itu apa sih? Atau apakah pihak Katolik ada melakukan sesuatu terhadap kalian sehingga kalian begitu sentimen atau terkesan antipati terhadap pihak Katolik? Ada apa? Persoalannya di mana? Kita coba cari jalan keluarnya atau kita coba lihat duduk masalahnya sehingga tidak muncul asal Katolik itu berarti salah. Yang penting bukan Katolik, itu pasti benar. Nah, ini juga tidak sesuai atau tidak mencerminkan nalar logis maupun nalar akademis. Berpegang teguh pada apa yang kalian yakini, tetapi jujur terhadap fakta sejarah yang ada, tanpa perlu kalian merasa khawatir dan takut bahwa kejujuran kalian akan memberi dampak negatif kepada kalian. Karena apa? Karena jujur adalah bagian daripada pewartaan itu sendiri yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, Bro Valen, Pak JT, Bro Samuel Sian, saya juga pernah bersama-sama dengan kalian di Zoom Angelion meeting. Kita harapkan tetap kita bisa menyampaikan kabar gembira dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang elegan, tanpa harus memfitnah, tanpa harus memelintir fakta kebenaran sejarah yang sudah jelas dan diketahui oleh banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk closing statement ini. Terima kasih. Salam untuk Bro Gia, Ibu Siput, dan teman-teman yang mendengar. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Pak Ivan. Tuhan Yesus memberkati Bapak juga. Terima kasih Pak Ivan.
Ya, sekarang saya berikan waktu untuk Kak Ciput. Tidak apa-apa, apa namanya, diperpanjang juga. Kalau belum closing statement, tidak apa-apa Kak Ciput. Silakan. Iya, soalnya nggak stabil terus nih, terus handphonenya juga jadi ini. Saya cuman ada ayat penguat aja. Kita ambil dari Ibrani 13 pasal 13 ayat 9 ya. Saya bacakan aja. Ya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Nah, dalam arti di sini kan aturan-aturannya, makanan yang tidak perlu ya. Apapun aturan-aturan gereja yang mungkin sudah pemula, itu seperti Pak JT, Joshua Teu ya, sama itu Samuel Siahan, kami di sini mengundang secara kebersamaan, kekeluargaan. Kalau Bapak mendengar, marilah duduk bersama, berdiskusi, berdialog dengan baik, yang akan mendapatkan penyampaian pesan yang bisa diterima oleh publik, terutama yang dari yang gelap menjadi terang. Kita di sini kan sebagai saluran berkat buat sesama kita, garam dan terang dunia. Nah, jangan kita menyebut itu tetapi tidak tahu arti makna daripada garam dan terang dunia ini. Kata-kata sesat itu yang ditujukan buat Protestan ataupun Katolik ataupun apapun gereja itu, mulai sekarang ini kita hapuskan. Jangan lagi ada kata sesat menyesatkan. Karena itu sama aja kita menghakimi saudara-saudara kita itu. Siapakah kita di mata Tuhan? Kita tidak hakim, hanya Tuhanlah hakim yang adil. Dan buat saudara kami yang non-muslim, yang mendengar, baik ada yang di live chat ini, juga tolong jangan mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus kami, yang kami sembah. Jika engkau tidak mempercayai dia dan mengimaninya, cukup engkau tahu siapa dia, kamu cari tahu, baca. Sekarang kan Google sudah banyak tuh, atau fasilitas apapun yang bisa media kamu pakai, untuk bisa kamu cari tahu dulu siapa sosok Yesus Kristus itu, yang dituhankan oleh umat Kristiani, baik itu Katolik, Protestan, atau apapun itu dia. Ya, halo Kak, suaranya hilang Kak. Iya, hilang ya? Sudah. Ya, lanjut Kak, sudah terdengar. Jadi kami mohon dengan himbauan buat saudara kami yang di seberang, terutama yang muslim ya, marilah kita juga bergandengan tangan untuk menyatukan hati dan pikiran kita ini untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya daripada kita sendiri. Perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus menjadikan pemecahan. Saya rasa kita contoh aja ya, kita punya anak, pasti tentunya kita mempunyai 4 orang anak pun pasti punya sifat yang berbeda. Ketika kita jadi orang tua, bijaksanalah menyikapi sikap anak itu. Begitu juga lah layaknya menyikapi dengan ajaran agama yang di luar daripada keyakinan kita. Saya rasa itu aja yang bisa saya berikan closing statement, menghargai itu dan menghormati. NKRI bersatu, mari kita tumpas peperangan. Tuhan Yesus memberkati KRI dan seluruh yang pemirsa, bahkan juga yang ada di live chat ini, yang bersama saya, adik Degea, Pak Ipan, Pak Eka, dan Pak Damai Kasih tadi yang mendahului saya. Terima kasih buat Degea, sudah memberikan waktu dan ruang, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati channel ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ciput, kalau tetap tinggal di dalam room, boleh. Kalau nanti mau bicara lagi, oke. Kalau masih ada yang ingin bergabung, Bapak Ibu, tadi saya sudah mengirim StreamYard-nya. Saya pikir kalau ada yang mau menyampaikan aspirasinya juga bolehlah. Oke, sebelum saya sambil menunggu untuk yang mau bergabung lagi, oke, mungkin setengah jam lagi atau berapa ini lagi saya beri waktu. Nah, untuk membuka mata dari Bapak Joshua Teu, saya akan menunjukkan susunan dari paus dari abad pertama sampai saat ini, supaya Bapak Joshua Teu bisa mengerti sejarahnya. Ya, ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh saudara kita. Di sini saya tulis namanya. Oke, ini penulis bukunya. Beliau menulis pada tahun 2004,
2004 ketika Paus Benediktus itu dia menulis terakhir ya, tahun 2004. Oke, ketika zaman Paus Benediktus. Yang menulis adalah Bapak Anton Pasaribu. Judul bukunya itu 264 Takhta Suci Paus edisi kedua. Diterbitkan di Bekasi oleh penerbit Krista Mitra Pustaka. Oke, supaya saya tidak dikatakan bahwa mengambil data fake ya, atau data yang tidak mempunyai sumber. Oke, meskipun demikian di dalam buku sejarah gereja juga ada, tetapi ini saya kutip yang ditulis di Indonesia ya. Tentu Pak Pasaribu di sini menulis buku ini nggak mungkin tidak ada sumber ya. Di dalam bukunya banyak daftar pustakanya. Nah, saya mau tunjukkan, oke, mungkin kecil-kecil di situ Bapak Ibu urutannya, oke ya. Ini kebetulan ini juga blogspot ini saya pegang blogspotnya, saya sering membuat tulisan di sini. Selain media Jala Press, di sini juga ada ya, Cahaya Kristus 7, oke. Nah, ini urutannya, oke. Yang pertama, ya mungkin saya bacakan saja supaya berlama-lama juga supaya ada yang bergabung kan, karena saya masih menunggu mungkin beberapa saat ke depan. Oke, Paus yang pertama menurut iman Katolik adalah Rasul Petrus. Itu menjadi Paus sekitar tahun 32 sampai 67. Oke. Kemudian Paus yang kedua bernama Linus. Ya, ini bernama Linus. Itu menjadi Paus tahun 67 sampai 79. Kemudian Paus yang ketiga bernama Anakletus. Ya, di dalam kitab suci disebut nama ini Bapak Ibu, dua orang ini disebut ya. Paus ketiga selain selain Petrus, kemudian Linus, kemudian Anakletus, Clemens itu dalam kitab suci disebutkan. Ya, 4 Paus pertama itu disebutkan dalam kitab suci. Nanti lain waktu saya tunjukkan ayatnya. Oke?